Banyak yang belum paham jika salah beli motor bekas, khususnya Yamaha Sigma 2 tak, bukannya kesenangan dalam menikmati serunya naik motor 2 tak yang terkenal kenceng guys, tapi justru hati kesel karena biaya perbaikan yang datang terus-menerus tidak berhenti guys. Dan belum lagi yang dibeli adalah motor dongkro atau motor tidak bisa lari guys. Kemudian belum lagi kita diomeli orang-orang yang dekat dengan kita seperti orang tua atau istri karena permintaan dana untuk perbaikan demi perbaikan yang tidak berhenti juga guys. Nah, dalam video kali ini kami ingin memberikan 6 tips dalam memilih Yamaha Sigma agar dapat terpilih Yamaha Sigma yang berkualitas dan tidak banyak dandan guys. Pertama yang harus kalian pastikan adalah pencet starter elektrik. Electric starter yang tidak fungsi rata-rata memang akibat aki yang drop. Namun jangan lengah, karena pada dasarnya jika aki bagus, electric starter cuma cengengesan, bisa jadi banyak part yang lemah dan minta ganti. Karena part tersebut tidak mampu menghasilkan api yang besar untuk mampu membakar BBM dari karburator guys. Jika part pengapian yang lemah, maka kalian harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli CDI, spool, dan coil yang bisa habis sekitar 500 ribuan. Belum lagi jika karburator yang kurang mampu menghasilkan kabut yang bagus. Nah, jika electric starter fungsi normal, kalian akan menghemat banyak dana untuk perbaikan guys. Daripada berjudi dengan keadaan yang belum pasti, saat kalian cek motor Sigma saat membeli, pastikan electric starternya nyala ya guys. Yang kedua, pastikan tidak ada oli yang menetes atau rembes di mesinnya. Karena jika ada oli rembes, dipastikan ada seal yang aus, dan jika ada seal yang aus, dipastikan ada kompresi yang bocor. Dan jika ada kompresi bocor, dipastikan tenaga tidak akan maksimal. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk beli seal dan perbaikan seal ini bisa mencapai 200 ribuan lebih guys. Belum dihitung kalau ternyata bocor akibat beberapa part yang retak. Bisa lebih banyak lagi guys. Jadi jika kalian tidak ingin keluar biaya tambahan saat restorasi, jika ketemu motor yang mesinnya mandi oli, skip aja dari pilihan kalian guys. Motor tidak terawat biasanya pola pemakaian si pemilik asal-asalan, dan kita sebagai pemilik selanjutnya pasti akan pusing memikirkan biaya perbaikannya guys. Yang ketiga, cobalah motor tersebut. Motor bocor kompresi akan langsung ketahuan saat kita coba dengan beban. Nah, cobalah di medan tanjakan dan bonceng teman kalian agar beban bertambah guys. Jika saat kalian uji coba motor Sigma tersebut di tanjakan masih nyaman di gigi 3 dan 4 dan tidak ngos-ngosan, maka dipastikan kompresi dalam keadaan bagus guys, dan motor bisa kalian lanjutkan proses negosiasinya. Tapi jika dicoba di tanjakan, boncengan, dan ngos-ngosan, skip saja dari list daftar beli kalian motor tersebut guys. Yang keempat, dengarkan dengan seksama suara knocking atau ketukan yang ada di mesin guys. Jika knocking atau ketukan terjadi di bagian depan atau buring, biayanya mungkin tidak begitu besar guys, mungkin cuma sebesar 140 ribu buat ganti ring atau piston sudah beres itu guys. Lain halnya, jika bunyi knocking berasal dari bagian tengah guys, maka langsung skip saja dari daftar beli kalian. Karena knocking bagian tengah penanganannya lebih ribet, harus turun full mesin, dan bagian yang berpotensi rusak harganya sangat mahal guys, semacam krek as ataupun stang piston, yang mana juga wajib mengeluarkan biaya balancing untuk biaya-biaya saat turun mesin. Untuk memperbaiki bagian mesin tengah ini guys bisa mencapai 1 jutaan lebih guys. Yang kelima, pastikan bagian bodi plastik tersedia lengkap guys. Sebagai gambaran, jika bodi dalam keadaan segar, biasanya mesin dan perkabelan juga dalam keadaan segar guys. Misal pun tidak, biaya perbaikannya juga tidak akan sebesar motor protolan guys. Nah, selain itu guys, bagian bodi plastik khusus Sigma termasuk kategori part langka, sehingga jika terpaksa harus hunting akan menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit guys. Jadi harap dipastikan jika kalian beli Sigma, belilah yang kondisi bodi atau perplastikannya lengkap guys. Yang keenam, jika dari kelima yang sudah dijelaskan di atas sudah cocok, usahakan belilah kendaraan yang satu samsat dengan KTP kalian guys, sehingga tidak kesusahan dalam perpanjangan nantinya. Selain itu, usahakan beli yang pajak jalan, atau jika terpaksa pun jangan yang terlalu lama mati pajaknya guys, karena mati pajak yang lama
atau lama pajak menunggak akan menjadi biaya beban tersendiri saat kita mengurus STNK tahunan yang akan kita sahkan di Samsat atau saat kita menghidupkan pajak tahunan nantinya guys. Jadi pastikan pertama pajak tahunan jangan terlalu lama mati. Yang kedua, usahakan Samsat yang kalian beli itu, motor yang kalian beli itu satu Samsat dengan KTP kalian guys, agar biaya yang timbul akibat perpanjangan ataupun balik nama itu tidak terlalu banyak guys. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya guys. Terima kasih sudah menyimak video dari kami.